kita ingatnya ke situ dulu. Eh, Baik, terima kasih. Jadi si pilar 4 itu kita ingat arahnya, alurnya, kemudian masuk ke kebijakan yang saat ini jalan berhubungan dengan risiko itu sejak Perpres Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang perizinan berusaha berbasis risiko, lalu diturunkan ke Permen Parekraf Nomor 4 Tahun 2021 tentang perizinan berusaha berbasis risiko sektor pariwisata. Jadi pertemuan satu dan kedua ini masih kita bahas dulu unsur-unsur usaha pariwisatanya, baru nanti pertemuan ketiga, empat, lima itu khusus untuk manajemen risikonya begitu. Dan pertemuan keenam insya Allah ke sustainability tourism begitu. Jadi saya pastikan Bapak Ibu nge-refresh lagi sebetulnya tujuan mata kuliah manajemen risiko ini kan Bapak Ibu memahami metode, teknik, kemudian strategi dalam manajemen risiko pariwisata, kemudian mampu menerapkan pada kebijakan-kebijakan yang akan Bapak Ibu ambil begitu. Tujuannya, goalsnya seperti itu. Dan secara skillnya Bapak Ibu berarti mata kuliah ini Bapak Ibu mampu menyusun rencana manajemen risiko Bapak Ibu. Jadi nanti ada contohnya manajemen risiko yang sudah di SK-kan itu nggak jauh dari 4 langkah. Jadi Bapak Ibu sudah bisa menyusun manajemen risiko di usahanya Bapak Ibu atau di usaha orang lain begitu ya. Eh, saya hutang kemarin tuh adalah dari beberapa sektor yang belum saya cantumkan. Di sini kan ada 13 ya Bapak Ibu di PP itu PP 5 2021 tuh ada 13 sektor. Nah, kemarin itu yang belum di breakdown itu daya tarik mah sudah ada DTW 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 ingetnya gitu ya. Kawasan pariwisata. Nah, ini Bapak Ibu jasa transportasi wisata kemarin tuh ini ketinggalan slide-nya. Jasa transportasi wisata tuh subsektornya ada angkutan jalan wisata, angkutan kereta api wisata, angkutan sungai dan danau wisata, angkutan laut domestik wisata, angkutan laut internasional wisata. Nih, berarti kayak cruise gitu ya, apa haul gitu ya, kapal pesiar istilahnya. Nah, ini berarti ada di tergantung apakah itu domestik wisata atau di internasional. Nah, kayak kemarin ada kapal pinisi, misalnya yang di Raja Ampat tuh punyanya yang punya Kartipah ownernya Kartipah tuh punya kapal pinisi itu udah dari tahun lama gitu ya beroperasi di sekitaran Raja Ampat jadi nasional tapi ke internasional juga. Nah, itu juga berarti masuknya ke usaha pariwisata, jasa transportasi wisata, subsektornya angkutan laut domestik wisata atau internasional kalau memang mau keluar Indonesia gitu. Kalau kapal pesiar yang internasional barangkali nanti siapa gitu. Kan Trans juga punya ya, Trans punya Yah juga atau apa angkutan laut juga punya tuh Trans Group. Lalu jasa perjalanan wisata. Nah, Bapak Ibu usaha pariwisata, jasa perjalanan wisata itu ada dua subsektornya, ada BPW sama APW ya, Biro Perjalanan Wisata sama Agen Perjalanan Wisata. Nah, kadang-kadang hati-hati saya juga suka menemukan ini Bapak Ibu atau beberapa tuh belum bisa kan Asita suka suka ini ya suka protes Cina. Ke BPW dong katanya gitu. Nah, nanti bedanya BPW dengan agen perjalanan wisata apa itu semuanya ada dalam lampiran Permen Parekraf 4 2021 tentang apa saja sih yang harus dimilikinya. Yang paling mudah kalau BPW itu berarti dia punya itinerary gitu ya, punya guide sendiri, punya tour leader sendiri. Tapi kalau agen itu biasanya ngesub gitu ya, tiketing aja gitu. Tapi kalau BPW lebih lebih luas gitu, lebih tinggi. Makanya kalau BPW rata-rata ngegabungnya di Asita tuh biasanya gitu. Katanya begitu. Jadi lebih luas apa lingkupnya. Nah, secara detailnya nanti Bapak Ibu mendalami lagi di lampirannya Permen Parekraf 4 2021. Lalu jasa makanan minuman ini udah kemarin yang hutangnya tadi itu yang transportasi sama jasa perjalanan wisata ya. Akomodasi juga sudah, Bapak Ibu, hiburan juga sudah. Nah, ini saya nge-refresh dulu yang hutang-hutangnya kemarin ya, Bapak Ibu. Ini nih, penyelenggaraan pertemuan tuh MAIS ya, pertemuan perjalanan insentif konferensi pameran, lalu jasa informasi pariwisata nih kayak kayak Tourist Information Network misalnya. Atau sekarang tuh kan suka ada
portal-portal media-media yang khusus di jasa pariwisata seperti Detik Detik Travel atau apa ini juga bisa masuk ke usaha pariwisata ini. Jasa konsultan pariwisata. Nah, ini lagi-lagi saya ingatkan Bapak Ibu nih nomor 10 ini Bapak Ibu nih udah ahli di praktisi, kemudian sekarang masuk di akademiknya, jadi udah lebih lengkap nih antara praktis problem solving dengan sistematika berpikir di akademik pasti sudah saatnya Bapak Ibu juga memikirkan tentang apa ya itu namanya konsultan jasa konsultan pariwisata ya. Kemudian nah ini yang belum kemarin 12 wisata tirta Bapak Ibu. Wisata tirta itu ternyata ada wisata bahari, lalu ada wisata sungai, danau dan waduk. Jadi dibagi dua kelompok dulu. Wisata bahari berarti laut ya, wisata sungai, danau dan waduk gitu. Bahari itu ada subsektornya wisata selam, wisata perahu layar, wisata memancing. Tuh, kemarin saya tanyakan ada yang punya kolam pancing nggak? Nah, ini bisa masuk ke sini wisata selancar, wisata dermaga bahari, kemudian subjenis usaha lainnya yang ditetapkan Bupati Wali Kota atau Gubernur. Lalu wisata sungai, danau dan waduk ini wisata arung jeram tuh. Oh, arung jeram masuk ke sini tuh wisata tirta gitu ya. Wisata arung jeram subsektornya wisata dayung dan subjenis usaha lainnya. Lalu yang ke-13 adalah spa. Spa itu berdiri sendiri. Ini yang kemarin saya belum sisipkan. Jadi subsektornya ternyata ada peluang lain Bapak Ibu ya. Nanti kita akan lihat berbasis risiko usaha berbasis risikonya gitu. Nah, sekarang saya lanjutkan dari kemarin bridging itu, sekarang kita langsung masuk ke penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor pariwisatanya gitu. Nah, awal-awalnya adalah kalau kemarin Undang-Undang 10 2009 sebagai awal payung besar awal gitu. Nah, sekarang berusaha perizinan berusaha itu adalah sumbernya berawal dari UCK ya Undang Cipta Kerja gitu ya. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 turun ke PP Peraturan Pemerintah 5 tahun 2021 Bapak Ibu tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Nah, kemarin saya udah masukkan di Google Drive tuh Bapak Ibu PP 5 tahun 2021 itu ada 300 halaman ya, silahkan disimak. Lalu Permen Parekraf 4 tahun 2021 ada sekitar 600 halaman gitu. Nah, ini saya summary-kan yang inti-intinya saja kepada Bapak Ibu untuk bisa di-refresh, disimak bersama baik oleh Bapak Ibu yang bergerak di usaha ataupun yang di sekolah gitu ya, lembaga pendidikan. Jadi sekarang mudah-mudahan Bapak Ibu sudah tahu dudukan-dudukannya ini di mana saja begitu. Nah, PP 5 2021 itu isinya ini ada 16 bidang gitu ya, 16 sektor yang ternyata sektor ke-12 itu pariwisata Bapak Ibu. Tuh. Jadi pendidikan dan kebudayaan juga ada tuh nomor 11. Jadi nanti di PP 5 2021 juga Bapak Ibu terutama nih Bu Eis, Bu Mala yang dari lembaga pendidikan juga tengok aja intip aja yang nomor 11-nya seperti apa sih gitu di PP itu ada rinciannya. Lalu kalau sekarang karena kita judulnya manajemen risiko pariwisata berarti kita concern ke pariwisata di sektor 12 ya. Acuannya KBLI klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia menggunakan KBLI 2020 Bapak Ibu. Sudah saya upload juga di Google Drive ya. Nah, perizinan berusaha ini nih Bapak Ibu, pengertiannya. Pengertiannya adalah karena ini khususnya perizinan ya kategorinya, legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatannya berdasarkan tingkat potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahayanya. Tuh, itu pengertiannya. Jadi ini sengaja disiapkan untuk para pelaku usaha yang akan memulai usahanya berdasarkan tingkat potensi terjadinya kerugian atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahayanya. Nah, seperti kemarin kasus Pak Komarudin kan, oh berarti ini udah disiapkan nih apa aturan-aturannya gitu. Jadi growth periodnya mudah-mudahan setelah berjalan bisa mengikuti legalitas yang ada. Tujuannya, Bapak Ibu, tujuannya perizinan berusaha ini adalah meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Tuh. Meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Jadi lingkungannya terpelihara istilahnya berarti ujungnya adalah ke tetap sustainable atau berkelanjutan usahanya gitu.
Kemudian pelaksanaan penerbitannya bisa lebih efektif dan sederhana karena melalui digital ya. Kemudian bertujuan juga mengawasi kegiatan usahanya secara transparan, terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi sudah didukung juga oleh sistem di OSS. Jadi transparansinya sudah lebih kelihatan insya Allah ya secara positif thinkingnya begitu. Perizinan berusaha berbasis risiko, Bapak Ibu, adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. Ini saya ulang kembali secara mudahnya. Lalu konsep perizinannya adalah mengedepankan trust but verify ya. Jadi percaya tapi juga tersertifikasi dan mempermudah proses penerbitan perizinan namun memperkuat pengawasan yang terkoordinasi, transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundangan. Itu tujuannya. Jadi mempermudah proses penerbitannya, lalu memperkuat pengawasan yang terkoordinasi. Nah, ini memang dirasa atau tidak, Bapak Ibu, monggo yang udah pernah mengalami, memang ada pengawasan. Nah, di risiko itu kemarin saya sampaikan kalau pengawasan kan, kalau risiko tinggi itu oleh kementerian, oleh pusat, kalau menengah tinggi itu oleh provinsi, kalau menengah rendah dan rendah itu oleh kota kabupaten. Jadi itu pembagian wewenangnya seperti itu. Lalu perizinan berusaha beresiko ini penetapan tingkat resikonya berdasarkan aspek lingkungan, kesehatan, sumber daya dan keselamatan. Jadi lingkungan, sumber dayanya, lalu kesehatan dan keselamatannya. Nah, kesehatan dan keselamatan ini kita sudah familiar bahwa itu dengan K3 istilahnya ya. Jadi aspek penting K3 untuk mengendalikan semua risiko yang ada di dalam operasional. Kemudian untuk lingkungan dan sumber dayanya adalah mengidentifikasi aspek dampak lingkungan terhadap alam dan penduduk sekitar wilayah usaha tersebut. Jadi tanah air, jadi sumber daya ya, tanah, air, udara, sumber daya energi, sumber daya lainnya begitu, termasuk sumber daya manusia Bapak Ibu. Makanya sekarang ada apa ya, izin pengambilan air tanah gitu. Nah itu juga ada karena air, tanah, udara itu juga dipertimbangkan dalam perizinan ini. Kemudian perizinan berusaha berbasis resiko ini, kalau tadi aspeknya ya, aspeknya berarti kesehatan, keselamatan, lalu lingkungan dan sumber daya, lalu pengaturan di perizinan berbasis resiko ini, satu pengaturan tentang kode KBLI-nya terkait dengan lingkup kegiatan, parameter risiko dan perizinannya. Kemudian kedua, persyaratan dan atau kewajiban perizinannya. Ketiga, pedoman perizinan berusahanya. Lalu keempat, standar kegiatan usaha dan atau standar produknya. Nah, yang keempat itu biasanya pengaturan itu berupa lampiran Bapak Ibu. Jadi PP 5 2021 itu isinya satu 2 dan 3 kode persyaratan dan pedoman berizin. Nah, standar kegiatan atau checklistnya itu biasanya judulnya adalah salinan. Jadi lampiran atau salinan gitu di bawahnya gitu yang ada checklistnya begitu. Kemudian ini secara sudah diatur dalam PP itu bahwa pertimbangannya memang aspek-aspek resiko ya keselamatan kesehatan kerja, kesehatan masyarakatnya, kemudian dari unsur lingkungannya. Ini contoh berarti kalau K3 tuh instalasi listriknya bagaimana, gasnya bagaimana, kualitas airnya bagaimana, bahan berbahaya beracunnya bagaimana gitu ya, kelelahan atau ergonominya, higienisnya dan segala macamnya. Lalu deskripsi atau sumber bahayanya, lalu akibatnya apa. Jadi ini sudah mulai kita familiar dengan risiko-risiko, tapi nanti di pertemuan ketiga kita akan bahas khusus di manajemen risiko dari mulai definisi dan alur-alurnya. Tapi ternyata di PP ini memang sudah mencakup si unsur-unsur manajemen risiko tersebut begitu ya. Baik, langsung lanjut juga ke ketiganya juga kesehatan masyarakat dan lingkungannya. Kemudian ini sudah ditentukan tuh potensi bahayanya Bapak Ibu rendah, menengah tinggi dan tinggi. Jadi ini contohnya berarti diidentifikasi. Jadi pertama kan kita kalau sudah terbiasa dengan manajemen risiko itu berarti kan ada perencanaan manajemen risikonya, lalu kerangka kerjanya, kemudian nanti ada identifikasinya, lalu ada mulai ditetapkan kriterianya, lalu masuk ke proses manajemen risikonya begitu. Nanti di pertemuan ketiga akan lebih detail kepada item-item risiko tersebut. Ini berdasarkan PP seperti ini, menengah rendah dan ringan. Nah, ini bunyi di dalam PP 5
Tahun 2021-nya ini langsung saya capture aja. Ini di pasal 7, pasal 8, 9, 10 ini sudah ada analisis risiko Bapak Ibu. Jadi PP 5 2021 itu sudah berdasarkan risiko tuh ini di pasal 7, 8, 9, 10. Lalu diturunkan ke Permen Parikap otomatis sudah nginduk ke sini awalnya gitu. Jadi penetapan risiko, kemudian analisis risikonya, kemudian tingkat risikonya. Nah, pelaksanaan analisis risiko berarti ini kegiatan usahanya bagaimana, tingkat bahayanya bagaimana, potensi terjadinya bahaya bagaimana, tingkat risiko dan peringkat skala usaha, lalu jenis perizinan berusaha. Jadi langsung ngeling tuh ke ditentukanlah jenisnya begitu. Penilaian tingkat bahaya ini ada kesehatan, keselamatan. Tadi empat poin tadi kesehatan, keselamatan, lingkungan dan pemanfaatan atau sumber daya. Nah, itu sudah ada juga kriterianya Bapak itu lanjutannya tuh. Kriteria lokasi, keterbatasan sumber daya, risiko volatilitas. Kemudian penilaian potensinya juga sudah ada 4 poin ya. Tidak mungkin terjadi, kemungkinan kecil, kemungkinan terjadi dan hampir pasti itu. Ini bahasa-bahasa ISO Bapak Ibu rada lumayan nih kalau sudah urusan-urusan begini tuh orang-orang ISO nih yang apalnya ya. Kemudian pasal 10 tuh akhirnya berdasarkan penilaian tingkat bahaya, penilaian potensi terjadinya bahaya, tingkat risiko, peringkatan skala usaha, maka ditetapkanlah awalnya tiga ya, risiko rendah, menengah dan risiko tinggi. Nah, tapi muncullah di pasal 10 ayat 2 bahwa yang menengah itu dibagi dua, menengah rendah dan menengah tinggi begitu. Itu sejarahnya akhirnya muncul 4 kategori begitu. Ya, jadi, nah akhirnya muncullah ini Bapak Ibu. Jadi tingkat risiko usaha pariwisata adalah risiko rendah, risiko menengah rendah, menengah tinggi, dan risiko tinggi. Begitu. Ini saya tuliskan kalau risiko rendah itu cukup NIB, tuh kan NIB aja nomor induk berusaha gitu nih Pak yang kasus Pak Komarudin kemarin. Sebetulnya nanti ini saya juga masukkan OSS-nya NIB-nya. Jadi inilah risiko rendah mah cukup nomor induk berusaha tapi ternyata NIB nanti di dalamnya ada apa istilah self declare juga ada pernyataan kesanggupan ada satu gitu ya. Kemudian menengah rendah NIB dan sertifikat standar tapi itu sifatnya sukarela ya, volunteer gitu. Lalu risiko menengah tinggi itu NIB dan sertifikat standar, kemudian risiko tinggi adalah NIB per sertifikat standar dan izin dan itu sifatnya menengah tinggi dan tinggi itu wajib di sertifikasi standar yang dilakukan oleh lembaga eh, terakreditasi begitu dan memiliki ISO 17065 kalau lebih spesifiknya lagi. Nah, saya lanjut dulu Bapak Ibu. Ini 5 indikator dalam berusaha berbasis risiko sektor pariwisata. Jadi kalau ingat dulu mungkin Pak Sukanto auditor dari zaman dulu Pak Jono gitu ya. Dulu kan waktu awal apa indikatornya 3 ya produk pengelolaan pelayanan. Nah yang sekarang dari Permen Parekraf 4 2021 itu adalah jadi 5 Bapak Ibu. Jadi indikatornya adalah sarana usaha, lalu ada struktur organisasi dan SDM, lalu ada pelayanan, lalu ada persyaratan produk usaha. Kemudian yang kelima, sistem manajemen usaha. Nih, jadi saking ada perlunya usaha itu harus memiliki apa salah satunya kajian risiko atau manajemen risiko ini cenderungnya ada di sistem manajemen usaha Bapak Ibu di yang kelima ini. Dulu kan nggak ada ya produk pengelolaan pelayanan aja ada 3. Nah sekarang adalah sejak 2021 ada 5 indikator ini. Sarana usahanya, lalu struktur organisasi dan SDM-nya, lalu pelayanannya, lalu produk usahanya, lalu sistem manajemen usahanya gitu. Bahkan sampai sekarang ada istilahnya internal audit atau mekanisme dalam pengendalian risiko juga ada di dalam sistem manajemen usaha ini. Indikatornya ada begitu Bapak Ibu. Ya. Nah, monggo Bapak Ibu ada komen tanggapan tentang ini munculnya level 4 risiko menengah rendah rendah menengah rendah menengah tinggi dan tinggi lalu indikatornya ada 5 ini yang termaktub dalam Permen Parekraf 4 2021. Bapak Ibu ada yang punya pengalaman menerapkan ini atau masih yang lama atau bagaimana Mangga? Ini Pak Komarudin kemarin kan sudah di ini ya di
restoran ya. Pak Aji Suwandi, punten selamat malam Pak Aji. Pak Aji Suwandi. Selamat malam Ibu, punten masih di jalan. Ibu apa kabar Oh, Ibu Ade? siap. Alhamdulillah. Punten atuh Eh, diganggu. saya lihat Ada Ibu Abi pengalaman? sambil mantau. Oh, siap. Bapak ada usaha, bidang usahanya di apa, Pak Aji? Ibu saya di hotel. Siap. Hmm, Oh, jadi hotel mah ke akomodasi ya, Pak? Siap. Baik, gimana Pak Bu? Aji. Ya, nggak apa-apa, Pak. Kalau lagi di jalan, kalau Bapak mau bercerita tentang ini yang sistem berbasis risiko, sudah Bapak mengamati nggak? Yang sekarang di hotel itu usaha akomodasi menggunakan ini. Iya, mengamati sih Bu. Kalau sarana usaha kan semua juga udah apa namanya, udah sudah Udah standar. udah standar lah ya. Semua juga kita semua Ya. punya Mm-mm. fasilitas masing-masing Mm-mm. di situ. Terus Mm-mm. Mm-mm. untuk standar organisasi dan SDM-nya juga secara peraturan perusahaan juga kita sebenarnya ada yang Mm-mm. mengacu ke undang-undang, ada yang memang Mm-mm. mengacu Mm-mm. terhadap perusahaan itu sendiri gitu ya Bu ya. Nggih, Itu nggih. terus untuk pelayanan ini pelayanan pembersihan fasilitas tamu untuk publik itu kan memang job desk kami ya Bu Ya, sebagai housekeeping. pasti ada di housekeeping. Mm-mm. Ya Mm-mm. Mm-mm. betul. Untuk persyaratan produk usaha, kesediaan bangunan atau bangunan usaha. Ya, jadi saat ini memang yang kita punya adalah ruang usahanya selain daripada ini juga kita ada restoran kan, restoran dan juga kita Mm. ber- eh, udah udah sertifikasi halal ya Bu ya. Jadi udah Oh, mhm. jadi udah apa namanya ya udah bersertifikasi halal, udah yakin lah, udah meyakini bahwa kita itu sudah 100% halal Ah, makanan-makanannya gitu. mantap. Mhm. Mhm. Untuk Mhm. sistem Mhm. manajemennya sendiri kita ya selalu udah pasti kita memiliki SOP yang memang salah satu prosedur kita untuk guiding dalam bekerja dari segi tadi keselamatan juga Siap. apa namanya security juga Ketiga keamanan lingkungan gitu. gitu ya. Ya di lingkungan Mm, betul mm, Ibu mm, mm. betul Siap, siap. seperti itu. Pak Aji, jumlah Hmm. total kamarnya berapa? Bapak masuk kalau lihat ke sini, Bapak masuk kategori apa si hotelnya ini? Tinggi, menengah tinggi, atau menengah rendah? Em, menengah tinggi Bu, Oh, menengah menengah tinggi. tinggi iya Berarti betul. mm-mm. Siap. Berarti kalau menengah tinggi kan disertifikasi standar ya. Selain Iya NIB iya berarti sertifikasi standar. Lalu persyaratan khususnya ada sertifikat like hygiene sanitasi atau sertifikat like sehat ya Pak ya. betul 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 itu pasti Siap. Wah mantap betul betul. berarti. Hmm. Eh, kemudian Bapak tadi bagusnya berarti punya sertifikat halal di restorannya ya? Betul, Mm. sertifikat halal. Dan juga kita juga ISO sudah lakuin, Bu. ISO Oh 5, udah termasuk 15 ya. ISO ISO apa 15, tiga puluh satu ribu? ya tiga Oh puluh satu ribu betul. itu yang manajemen resiko ya? Ya, manajemen risiko betul. Siap, siap. Wah, mantap Betul. sekali. Baik, Hmm. terima kasih Pak Haji. Nah, nanti Bapak Sama-sama, juga Ibu Ade. kalau kalau siap, Pak Haji satu lagi maaf, kalau Boleh. Bapak secara kalau boleh tahu di manajemennya, apakah ada surat keputusan tentang manajemen risiko tersendiri? Bukan kan biasanya ada ERT gitu, itu mah kan beda lagi ya, emergency Ya, response team. Nah, secara di manajemen itu, apakah ada SK khusus tentang manajemen risiko? nggak ada sih, Bu. Nggak ada. Oh. Tapi Iya. ada SOP tentang risiko atau misalnya penganggaran kalau pas di budgeting ini anggaran ketidakpastian gitu ada. Kalau untuk di budgeting sendiri sih juga di situ nggak sih, Bu, nggak dicantumkan untuk perihal Nggak ada apa nyantumin namanya. Ya, risiko betul. ya. Nggak ada nyamperin risiko, Mm-mm, jarang mm-mm. juga sih ya, dan memang saya belum nemuin hal seperti itu. Oh, bentar ya Pak. Siap, Belum nemuin hal yang seperti itu gitu, maksudnya makanya dengan adanya sebenarnya ya ini pengalaman ilmu yang tambahan buat saya. siap, siap, siap. Baik, Gitu baik. Bu Terima Ade. kasih Pak Haji. Iya, Ibu hatur terima nuhun kasih, pisan. sami-sami Ibu. Baik, baik, baik. Nah, kan pengalaman Pak Haji.
Berarti kan ada usaha akomodasi, subsektornya adalah hotel, tadi udah menengah tinggi, udah ketahuan, nanti spesifikasinya di sarana usahanya, di struktur organisasi, pelayanan, produk usaha, sistem manajemen usahanya sudah ada. Nah, kadang-kadang mungkin nggak ngeh Bapak Ibu tuh sebetulnya dalam RKAP atau budgeting tuh suka ada alokasi ketidakpastian. Nah, itu bisa jadi itu adalah asumsinya itu ke kategori manajemen risiko. Nah, bagusnya itu ada SOP-nya. Jadi bahwa ini dianggarkan untuk apa misalnya istilahnya kejadian-kejadian. Nah, itu nanti ada di manajemen risiko istilahnya ada alokasi untuk kalau di kita mah istilahnya dana taktis. Kalau bahasa orang kita mah dana taktis atau toleransi untuk misalnya tidak tercapai target pendapatan misalnya. Nah, itu juga ada dituliskan. Itu masuknya adalah sebetulnya Bapak Ibu sebetulnya sudah melaksanakan manajemen risiko itu hanya tidak bunyi gitu. Bunyinya berupa SOP. Nah, usahakan nanti ke depannya bisa idealnya memang satu perusahaan itu sudah punya surat keputusan tentang manajemen risiko di perusahaan itu. Nah, kalau udah ISO biasanya suka diminta nih, gimana nih cara Anda untuk mengatasi kalau ada misalnya tentang risiko reputasi, risiko kecurangan, risiko misalnya operasional gitu. Nah, itu tuh suka ada tuh misalnya operasional tuh tiba-tiba kebakaran misalnya atau apa berarti kan diasuransikan. Nah, sebetulnya Bapak Ibu tuh udah terbiasa sebetulnya melakukan di usahanya itu suka ada alokasi gitu. Untuk hal-hal tak terduga atau ketidakpastian. Nah, itu namanya manajemen risiko. Nanti kita akan bahas di pertemuan ketiga sebetulnya manajemen risiko itu apa saja sih urutannya, kemudian diusahakan ke depannya Bapak Ibu tuh udah ada paling tidak minimum tercantum satu SOP. Nah, tapi jangan salah kan kalau namanya sistem manajemen mutu itu rangkaiannya panduan PM ya, panduan mutu, lalu masuk ke PSD prosedur, lalu di dalamnya ada instruksi kerja, lalu formulir-formulir. Jadi sistem manajemen mutu itu atau sistem manajemen usaha tuh paling mudahnya tiga kelompok itu Bapak Ibu ada PM-nya, panduan mutunya, pedoman mutunya atau panduan mutu istilahnya. Kalau di kita mah namanya PNP lah ya, pedoman mutu atau panduan mutu, lalu turun ke prosedur dan instruksi kerja, lalu turun ke formulir-formulir. Nah, itu kan itu di situ gitu. Kalau di sekolah-sekolah lembaga pendidikan itu biasanya kan suka ada sistem penjaminan mutu SPM, ada yang bilang begitu, ada yang bilang sistem manajemen mutu atau sistem manajemen usaha. Sebetulnya lebih simpelnya itu panduan mutu, PM, PSD, dan IK lalu formulir-formulir gitu. Itu standarnya. Nah, terima kasih tadi Pak Aji. Tinggal nanti Bapak Ibu juga sekarang mulai ngeh yang Bapak Ibu lakukan itu sebetulnya sudah kategori manajemen risiko gitu. Saya masukkan dulu kembali ke usaha pariwisata. Ini tambahan saja Bapak Ibu untuk nge-refresh lagi. Bapak Ibu kan ini kita ada di dunia pariwisata, manajemen risiko pariwisata. Saya ingin Bapak Ibu tuh udah hatam nih usaha pariwisata tuh apa saja gitu. Hati-hati, saya juga suka melihat ada salah persepsi antara destinasi pariwisata dianggap usaha pariwisata, padahal, nah, destinasi pariwisata itu kan ingat tadi 4 pilar kepariwisataan. Bapak Ibu mohon maaf ini saya suka dari kejadian-kejadian suka ada yang suka campur-campur istilah Perancisnya tuh ya antara usaha pariwisata dan hal-hal yang lainnya gitu. Kita ingat 4 pilar kepariwisataan itu kan ada destinasi pariwisata, ada industri pariwisatanya, ada pemasarannya, lalu ada kelembagaannya. Nah, kalau usaha pariwisata tadi ada DTW gitu. Berarti kalau destinasi pariwisata itu adalah satu lingkungan atau satu lempeng, satu lingkungan geografis yang berada di dalam satu wilayah administratif atau lebih yang di dalamnya berisi DTW, daya tarik wisata, lalu ada fasilitas umum dan ada fasilitas pelayanan pariwisata. Itu definisi destinasi pariwisata secara mudah. Jadi satu geografis, satu daerah wilayah geografis yang berada dalam satu administratif kota, kabupaten atau lebih. Kemudian di dalamnya ada DTW, daya tarik wisata, lalu ada fasilitas umum, lalu ada fasilitas pelayanan pariwisata lainnya. Nah,
Bisa jadi kebayang kalau di satu destinasi itu misalnya Bapak ada di Sumatera, ada di Padang, ini loh destinasi itu misalnya Danau Toba misalnya. Berarti di dalamnya tuh ada daya tarik wisata. Ingat DTW tadi Bapak Ibu kan ada apa ziarah, ada segala macam, ada apa? Fasilitas umum pasti ada toilet, ada musola gitu ya, ada taman atau apa, lalu tambah ada fasilitas pelayanan prawisata lainnya. Nah, pasti di dalamnya ada usaha akomodasi, ada usaha jasa makan minum, ada hiburan, lalu tambah yang lainnya ada pramu wisata. Begitu Bapak Ibu. Jadi destinasi itu adalah wilayah geografisnya begitu. Sementara uparnya adalah DTW-nya gitu. Saya suka dapat apa kejadian tuh kela-kela ini teh destinasi mah bukan upar gitu, tapi DTW-nya di dalamnya begitu Bapak Ibu ya. Siap. Lalu nah ada tadi kejadian desa wisata. Nah, desa wisata juga di dalam 13 sektor dan 62 subsektor kan nggak ada muncul desa wisata Bapak Ibu ya. Jadi kategorinya desa wisata itu nanti bisa jadi destinasi satu kesatuan dengan DTW dan fasilitas umum dan pariwisata lainnya. Biasanya maaf, eh, di apa namanya di NIB dan segala kalau mau dilegalitaskan tuh ambilnya ke pondok wisatanya misalnya atau taman bermainnya atau taman rekreasinya atau apa gitu. Jadi khusus desa wisata itu adalah bukan di usaha pariwisata kategorinya. Tapi nonggo Bapak Ibu ada punya pengalaman tentang desa wisata, pengertian usaha ke arah legalitasnya? Ada. Boleh sharing Bapak Ibu? Ada? Siap. Mangga Pak. Pak Aziz. Wilujeng Wongi Pak Aziz. Ini saya jadi absen ya mohon maaf. Pak Budi Arianto, Pak Eka Wanto. Monggo. Ada yang punya pengalaman dengan desa wisata? Ini saya sedang mendudukkan pada apa istilahnya perundang-undangannya ceritanya. Ada Bapak Ibu? Iya, Pak Budi Arianto. Selamat malam. Di- Malam Mbak Ade. Ah, malam Pak Budi punten saya absen. Pak Budi Ya di Bu, usaha apa? Di bidang apa Pak Budi? di rekreasi Bu, Tah, industri kaleresan di rekreasi. rekreasi. Di berarti di apa usaha apa usaha sektornya adalah taman hiburan dan rekreasi ya. Subsektornya apa lebih tepatnya Pak rekreasinya? Di kami ada beberapa macam sih Bu. Ada Oh, siap. SeaWorld, ada Oceanarium ya, SeaWorld lebih ke arah akuarium. Kemudian ada Mm-mm. gelanggang samudra, ada juga theme park, Dufan, ada Oh, siap. waterpark Atlantis, gitu. Oh, Ada berarti juga kawasan kayak Wetland. PT Jaya Ancol ya Pak Budi Iya ya? Bu, kawasan. Betul betul Bu, di Ancol Bu. Oh, Bapak teh di PT Jaya Ancol. Siap Pak Budi. Iya Bu, betul Bu. Mangga. Bapak berarti Ya kalau boleh di kami itu Bu, Mm-mm. ya di mana Bu? Maaf. Ya, Bapak kalau Halo. berarti kalau Bapak taman rekreasi sebetulnya Bapak bisa disebut kawasan pariwisata enggak? Kalau mau satu izin gitu, kalau Ancol itu kan kawasan pariwisata, di dalamnya kan ada segala macam, Pak. Iya betul Bu, kita satu kawasan Bu, kawasan Satu rekreasi. kawasan. Ya, kawasan pariwisata Bu, karena di kami juga ada resort juga ya, ada hotel, Nah, betul, betul. Berarti eh, ada se- rekreasi tadi, ada theme park. mm-mm, ada segala macam ya, makan minum pasti ada, semua ada. Kalau selama ini Pak Budi, apakah sudah secara legalitasnya pakai kawasan pariwisata aja gitu satu satu payung besarnya di NIB-nya atau tidak Pak Budi? Maaf. Secara itunya satu kawasan Bu, ya betul Bu. Eh, NIB-nya satu kawasan pariwisata. nah, berarti KBLI-nya kawasan pariwisata ya Pak? Iya betul Bu, kawasan pariwisata Bu. Siap. Siap. Untuk Nah, Ancol baik terima pakai kasih Pak NIB-nya Budi. Oh, satu nah ini kawasan Bapak Ibu pariwisata. berarti PT Jaya PT-nya itu PT Jaya Ancol lah ya. Saya dulu Horizon Jakarta Bapak zaman sebelum Mercure ya. Merkur ya, iya Bu. Saya Horizon Jakarta zaman dahulu tahun seberapa itu tahun?
Tahun berapa ya? 2001 waktu banjir. Tahun Waktu banjir ingetnya. ya Siapa Budi hatur nuhun. Jadi Pak Budi ini juga, nah ini nanti kita akan masuk ke, saya sengaja masukkan nih checklist-checklist supaya Bapak Ibu, saya nanti kebijakannya mau pakai payung besar atau satu-satu aja. Kemarin saya cerita Pak Budi dan Bapak Ibu, contoh Sariater Hot Spring yang di Ciater kan itu hampir berapa 150 hektar ya yang di sananya, eh, itu kenapa tidak pede jadi ambil kawasan pariwisata di KBLI-nya. Jadi, nah itu kemarin terkendala karena awalnya memang satu-satu dulu jadi bertumbuh gitu. Akhirnya KBLI-nya akomodasi ya hotel, kemudian ada bumi perkemahan, lalu ada camper van gitu ya. Lalu ada gitu hampir 6 sampai 7 upar gitu. Nah, padahal kalau dipayung besarkan di satu kawasan kan bisa langsung satu kawasan pariwisata aja di bawahnya kan segala macam gitu. Jadi Bapak Ibu sekarang mulai coba mulai melihat mapping lagi usahanya saya mau payung besar atau yang satu-satu aja gitu. Istilah saya begitu. Baik, terima kasih Pak Budi. Pasti sekelas Jaya Ancol manajemen risikonya ada SK-nya ya Pak? ada Bu, ada SK-nya dan Ada. kita juga wajib mengupdate setiap 6 bulan Bu. Jadi setiap 6 bulan kita Wih. update manajemen Mm-mm. resiko dari masing-masing unit usahanya ya. Oh, siap. Jadi Kebetulan kami sudah juga ada udah ISO 9001 2015 juga sih Bu. Wih, mantap. Jadi pasti kalau udah ISO begitu diminta tuh surat keputusannya. Jadi siapa ownerisnya, siapa Ya, officerisnya, betul. lalu ke bawahnya gitu ya Pak ya. Mantap. Ya, Siap. betul Dek. Eh, baik. Terima kasih Pak Budi. Nuhun, nuhun. Nah, Sami-sami Bu. siap. Bapak Ibu, saya lanjut dulu. Nanti coba apa namanya? Saya kemarin kan janji untuk mengapakan ya. Oh lagi di jalan katanya. Oh baik Pak Ajis lagi di jalan. Baik. Eh Ini klasifikasi usaha berbasis risiko. Nah, ini saya sengaja mengelompok-kelompokkan kan. Kebetulan saya suka ditugaskan Dinas Pariwisata atau provinsi untuk sosialisasi, edukasi begitu ya. Jadi pasti saya sudah dari 600 halaman tuh udah dipersingkat lah untuk Bapak Ibu gitu. Nanti detailnya baca saja si permennya begitu ya. Nah, risiko rendah Bapak Ibu nih, Bapak Ibu bisa lihat peluangnya nih. Berisiko rendah kemarin saya bilang bahwa semangatnya PP 5 2021 berisiko ini adalah memberi peluang kepada pengusaha Bapak Ibu supaya lebih lentur gitu ya, memilih mana kesanggupannya begitu. Nah, ini hotel luas bangunan kurang dari 4.000 meter persegi, jumlah kamar tidurnya adalah 61 unit atau jumlah karyawannya 41 orang. Tuh itu udah kategori rendah Bapak Ibu. Hotel-hotel tuh ya 61 kamar. Ini Hotel Melati juga nih sebetulnya non bintang ya, tapi di sini di permennya masih tulisnya Melati Bapak Ibu. 4.000 meter berarti yang rendah itu 4.000 meter, kurang dari 4.000 meter istilahnya Bapak Ibu patokannya. Kemudian kurang dari 61 kamar tuh ya. Kalau Bapak Ibu mau bikin hotel rendah aja tapi 50 atau 60 kan kita udah hafal ya hitungannya, apalagi Pak Guido udah Pak Sukanto udah ahli. Kalau bikin hotel tuh biar overheadnya nyampe per 50 gitu. Jadi itu rendah. Jadi lumayan tuh kalau pengusaha nih ada peluang gitu. Lalu restoran tempat duduknya seat capacity-nya kurang dari 50 seat tuh. Kayak Pak Komarudin kemarin kan 20, oh berarti rendah tuh. Ada warung makan atau ruang rumah makan, ada kedai makanan. Nah, ini nanti definisinya semua ada di lampiran ya checklistnya. Rumah minum, kafe, kedai gitu, minuman keliling tuh Starbucks keliling. Lalu maaf nyebut merek, penyewaan venue, MICE tuh kayak Bumi Samami, kayak apa lagi gedung-gedung yang suka disewakan atau outdoor atau indoor itu juga rendah Bapak Ibu. Bapak Ibu sekarang misalnya nih Pak Guido mah udah anteng nih punya lahan 1.000 meter gitu ya. Udah aja saya mah mau untuk penyewaan-penyewaan. Udah jadi owner gitu lah. Punya lahan sekian mau jadi kolam pancing begitu. Semua udah jadi ownernya Bapak Ibu ya. Lalu konsultasi pariwisata nih Bapak Ibu 17 itu juga rendah, nanti NIB ambil KBLI-nya itu rendah otomatis Bapak Ibu sudah punya legalitasnya benderanya gitu, tidak selalu harus bikin CVPT mungkin ya. Lalu informasi pariwisata, informasi DTW, Biro Perjalanan lainnya. Nah, ini juga ada hati-hati nomor 21 ini ada penjelasannya.
Jasa interpreter, penerjemah ya, pramuwisata juga kategorinya rendah Bapak Ibu. Kemudian MICE-nya, kemudian jasa event khususnya, lalu reservasi atau booking-booking itu rendah juga. Nah, ini rendah tuh hampir ada 54 tuh Bapak Ibu, seni pertunjukan, pekerja seni, impresariat ya, fasilitas seni, hiburan, sejarah cagar budaya Bapak Ibu, stadion tuh Bapak Ibu jangan jangan ragu nih punya stadion ya, punya fasilitas lapangan. Kemarin kan ada di subsektornya ada lapangan apa olahraga gitu ya. Itu seperti Cipaku Indah tuh punya lapangan olahraga untuk silat, terus ada lapangan untuk pertunjukan seni, ada tuh di bawah tuh lega-lega gitu. Itu bisa jadi bikin satu usaha pariwisatanya KBLI-KBLI-nya. Ini mohon maaf saya santumkan nama-nama itu supaya lebih lebih langsung terbayang begitu ya. Fitness juga itu rendah, promotor kegiatan olahraga tuh kategori rendah ya, olahraga tradisional, taman rekreasi. Nah, ini nomor 48 Bapak Ibu. Taman rekreasi garis miring taman wisata KBLI-nya nomor 93232 itu rendah. Tapi hati-hati akan berbeda dengan taman rekreasi yang kode KBLI-nya ada yang tinggi ya. Kolam pemancingan Bapak Ibu, tuh punya kolam pancing aja tuh kayak di Soekarno-Hatta ada tuh gede berapa bolong kemarin saya ke PT apa. Ih, bagus gitu ya, standarnya bagus. Itu juga pondok wisata Bapak Ibu punya homestay atau bumi perkemahan. Itu kategorinya rendah. Ini lanjut ke menengah rendah Bapak Ibu. Menengah rendah juga pengusaha aman-aman juga, nanti sertifik NIB, kemudian self declare pernyataan di OSS, lalu ditambah sertifikasi standar tapi secara sukarela atau volunteer ya. Wisata agro nih Bapak Ibu. Jadi kan suka ada tuh apa pertanian-pertanian, edutourism, ekoturism gitu ya. Museum, pemandian alam. Nih pemandian alam kayak Sari Ater nih, itu kategorinya menengah rendah. Angkutan darat wisata nih barangkali Bapak Ibu juga mau masuk ke armada-armada mobil dan segala macam. Aktivitas biro perjalanan wisata. Terus hotel tuh, hotel bintang bangunannya 4.000 sampai 6.000 meter Bapak Ibu. Lalu kamarnya 61 sampai 100 itu menengah rendah. 61 sampai 100 kamar. Karyawannya 41 sampai 99. Ini indikatornya ada berarti luas lahan, kemudian jumlah kamar lalu jumlah karyawan. Tapi di OSS kadang-kadang kalau nyimpen itu yang dideteknya adalah luas lahannya Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang suka ada aja luas lahan, karyawannya banyak, lahannya ternyata apa ada luas tanah, ada luas bangunan. Nah, itu OSS juga ngedeteknya suka agak beda. Kemarin ada beberapa masukan tuh. Kemudian apartemen juga Bapak Ibu, apartel, Bapak Ibu juga bisa main di apartel menengah rendah. Tadi ada menengah, ada rendahnya juga, 4.000 sampai 6.000. Kemudian kamarnya 61 sampai 100. Restoran 50 seat ke atas sampai 100. Lalu taman bertema dan taman hiburan lainnya nih. Taman tematik itu kan kayak Trans Studio. Nah, kemarin berarti sekarang Dufan, Jaya Ancol kayak begitu. Di dalamnya pasti ada permainan-permainan, itu juga masuk ke menengah rendah. Taman hiburan tematik, kemudian perburuan tuh ada, barangkali Bapak Ibu punya usaha berburu di daerah-daerah Indonesia Timur ya. Hotel Melati juga ada, karaoke, karaoke ternyata menengah rendah Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu yang mau membuat karaoke itu menengah rendah, kalau NIB plus Safe Declare ditambah sertifikat standar tapi sukarela sertifikat standarnya. Hanya LS-nya belum ada yang punya lingkup karaoke sepertinya. Lalu menengah tinggi ini sudah diinikan juga. Tadi menengah rendah, sekarang menengah tinggi itu ada jalan rel wisata, angkutan laut, dan kalau hotel itu 6.000 sampai 10.000, kamar tidurnya 100 sampai 200 ya. Kemudian restoran berarti 101 seat dia sampai 200. Nah, jasa boga ini menengah tinggi Bapak Ibu, catering ya. Itu adalah menengah tinggi. Bar kategorinya menengah tinggi tuh. Bar itu Bapak Ibu kemarin kan Pak Sukanto bilang itu yang untuk barnya gitu, apakah mau tersendiri ataukah mau outlet gitu. Nah, kemarin definisinya sebetulnya kalau bar itu tidak ada minol gitu istilahnya, kategorinya sebagai outlet aja, bisa public bar gitu. Tapi kalau mau izin sendiri sekalian aja dioptimalkan transaksi atau penjualannya begitu ya. Wisata gua, Arung Jeram juga ternyata menengah tinggi Bapak Ibu, jadi tidak boleh sembarangan.
Di Arung Jeram itu ini wisata memancing menengah rendah. Kalau tadi kolam pemancingan ya, memancing ini yang kategori wisata air Bapak Ibu memancingnya di laut itu. Biasanya yang nomor 20 ini KBLI-nya memancing dengan aktivitas di wisata tirta laut, memancing laut itu, Pak. Klub malam, diskotik, spa juga menengah tinggi nih. Spa ini juga Bapak Ibu jangan salah yang menengah tinggi berarti wajib sertifikasi standarnya. Jadi udah ada LS spa-nya. Cuma banyaknya ada yang berdiri sendiri, ada yang space only begitu hanya operate aja. Ya sebetulnya satu bendera brand bisa jadi disertifikasi brandnya nanti usahanya bisa di mana aja. Berisiko tinggi, ini Bapak Ibu. Berisiko tinggi, hotel bintang 10.000 meter ke atas, kamar tidurnya 200 kamar ke atas, 200 unit lebih gitu ya. Karyawannya juga 200 unit ke atas. Hotel melati atau non bintang kalau ada 10.000, kamar tidurnya 200. Wah, ini juga ada tercantum nih kalimat hotel melati tapi 10.000 gitu ya. Kemudian kamarnya 200 gitu. Nah, ini risiko tuh kayak begini jadinya gitu ya. Apartel juga begitu Bapak Ibu, kawasan pariwisata juga tinggi, restoran lebih dari 200 seat. Kemudian lapangan golf nih, kemarin Pak Andres lapangan golf ya di risiko tinggi, taman rekreasi yang kode KBL-nya 93211 sama dermaga Marina. Nah, barangkali di PT Jaya Ancol juga punya dermaga Marina sepertinya. Ada wisata pantainya begitu ya. Bapak Ibu saya lanjutkan dahulu ke itu tadi sudah dikelompokkan usaha-usahanya. Saya masukkan satu lagi untuk unsur OSS-nya Bapak Ibu. Jadi sekalian supaya mudah nanti pertemuan ketiga baru kita bicara risikonya. UUCK ini pakai OSS ya, online single submission. Jenis usahanya ada mikro dan kecil, UMK dan non UMK. Berarti non UMK itu menengah dan besar Bapak Ibu. Ya, ini oss.go.id. Nah, ini Bapak Ibu kategori pelaku usahanya. Jadi OSS ini ada terbagi dua kelompok, UMK dan non UMK. Unit usaha mikro dan kecil sama non UMK. Jadi kalau non UMK itu berarti yang menengah dan besar. UMK, bayangkan Bapak Ibu, UMK itu usaha mikro kecil itu ada orang perseorangan, ada badan usaha Bapak Ibu. Jadi bisa jadi punya orang perseorangan juga bisa lakukan usaha begitu. Kalau badan usaha kan seperti kita ketahui ada yayasan, ada PT perseorangan, ada persekutuannya, ada CV, ada koperasi. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu ada celah yang punya koperasi bisa buat loh Bapak Ibu. Banyak sekali juga koperasi punya unit usahanya ditempelkan di koperasi secara legalitasnya begitu ya. Lalu untuk non UMK berarti itu ada perseorangan, badan usaha, perwakilan badan dan luar negeri begitu. Nah, ini saya maju lagi untuk UMK Bapak Ibu. Nih sekarang ini sejak UCK ini adalah modal usaha maksimal 5 miliar Bapak Ibu, tidak termasuk tanah dan bangunan loh. Nah, ini yang saya bilang bahwa semenjak UCK dan PP 5 2021 itu berbasis risiko ini sebetulnya memihak ke pengusaha. Jadi sok sekarang udah lebih lega gitu. Kemudian pilihannya lebih banyak nih mau risiko mana mainnya gitu. Jadi sekarang nih UMK ini usaha mikro dan kecil itu modalnya maksimal di 5 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan. Kalau zaman dulu kan ada dihitung modal dan dihitung omset, Bapak Ibu dulu tuh apa definisinya omsetnya harus berapa, lalu modalnya harus berapa. Kalau sekarang lihatnya adalah modal usaha. Nanti Bapak Ibu kalau ada pengalaman atau pendapat lain kita sharing bersama tentang perizinan dan ini ya. Nah, ini tingkat risiko di OSS ini dari OSS tingkat risiko itu berarti NIB, menengah rendah itu NIB dan sertifikat standar berupa pernyataan mandiri, menengah tinggi itu termasuk sertifikat standar, lalu tinggi itu sertifikat standar dan izin begitu ya. Nah, ini apa cara-cara masuknya begitu. Saya gabungkan dulu langsung dengan checklist standar Bapak Ibu. Ini saya contohkan aja, saya memberi bayangan kepada Bapak Ibu yang 600 halaman tuh ini gitu ya. Ini contohnya, nah ini Pak Budi, kode kawasan pariwisata itu KBL-nya 68120, kawasan pariwisata. Coba bayangkan, ruang lingkupnya adalah tuh
Jadi semua di lampiran tuh ada ini, ada mulai ruang lingkup, lalu ada 5 indikator itu harus ada apanya, jelas banget gitu ya. Ternyata kawasan pariwisata itu luas sekurang-kurangnya 100 hektar, Bapak Ibu. Wih, gitu. 100 hektar berarti kayak Jaya Ancol, kayak Taman Safari Bogor, kayak Sari Ater Hot Spring, lalu siapa lagi gitu ya yang berani menyatakan diri KBLI-nya kawasan pariwisata begitu. Ini 100 hektar dan nah saya langsung cari-cari yang langsung produknya aja karena kalau struktur mah udah biasa ya. Persyaratan produk kawasan pariwisata Bapak Ibu tuh. Ini adalah sebentar, siap. Persyaratan produknya luas lahan paling sedikit 100 hektar, klaster dan atau coupling lahan, lalu ada hunian meliputi hotel, villa, apartel, komponium, bumi perkemahan, persinggahan, lalu punya DTW dan punya area komersil, memiliki batas yang jelas, dilengkapi gerbang masuk dan gerbang keluar kawasan, gitu. Nah, ini secara produknya, secara kawasan pariwisata nanti detailnya ada di lampiran, Bapak Ibu. Pak Andres, ada yang bisa dibantu Pak Andres? Siap. Pak Andres? Oke, siap. Jadi ini saya lanjutkan lagi. Ini saya berikan contoh-contoh yang sudah ada di sini aja bahwa Bapak Ibu udah tinggal lihat loh ke sini gitu. Jadi kalau Bapak Ibu mau jadi konsultan tuh udah coba lampiran PP dan Permen itu digunakan gitu. Kalaupun untuk sendiri misalnya Bapak Ibu udah jadi pimpinan, berarti sudah mau tahu ada standar minimumnya nanti tinggal dikembangkan begitu. Jadi sudah ada itu udah hasil pemikiran para stakeholder yang menyusunnya. Sama kayak SKKNI, Bapak Ibu juga tolong digunakan dong gitu ya di industri itu. SKKNI itu juga kan udah hasil penyusunan dari beberapa unsur yang sudah ditetapkan minimum standarnya bisa dipakai. Nah, ini Bapak Ibu 93211 Taman Rekreasi, lalu 93219 ini aktivitas taman bertema, taman hiburan lainnya. Yang 93211 itu resiko tinggi, 219 itu rendah ya. Nah, ini saya langsung masukkan dulu yang tinggi. Jadi ini juga punya problem Bapak Ibu secara di asosiasi kayak Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi ini juga punya masalah karena kadang-kadang pengusaha tuh punya lahan 100 meter aja 200 meter ya sawah misalnya punya Pak RT, punya kelurahan disewa. Jadi aja taman rekreasi gitu. Kadang-kadang antara kayak di hotel, punya hotel 20 kamar judulnya hotel gitu. Padahal itu berarti non bintang atau melati. Tapi antara brand dan legalitas itu akhirnya harus bisa dibedakan Bapak Ibu bahasa pemasaran sama legalitas itu yang Bapak Ibu juga harus cermati begitu. Nah, sekarang kalau kalau pelanggan, konsumen kan nggak tahu tentang legalitas. Pokoknya mah brandnya aja, oh dia taman rekreasi, oh dia hotel gitu. Padahal kita ada juga istilahnya ada yang homestay, ada yang apa gitu ya, non bintang atau bintang misalnya. Nah, taman rekreasi Bapak Ibu adalah kegiatan pengoperasian berbagai macam atraksi seperti permainan menggunakan mekanik, menggunakan air, menyewakan alat fasilitas berkaitan rekreasi, ada pertunjukannya, ada paradenya, ada pameran dengan tema tertentu, dan lapangan piknik. Pengoperasian transportasi di dalam taman rekreasi hingga penyediaan aktivitas di taman atau pantai. Wih, berarti makanya suka ada warawiri itu mobil untang-anting atau shuttle istilahnya ya. Saya masukkan lagi taman rekreasi Bapak Ibu. Ternyata yang taman rekreasi KBLI 93211 itu luas minimalnya 30.000 meter persegi. Berarti 3 hektar ya Bapak Ibu. Jadi yang 3 hektar dong, jangan karo yang 200 meter atau 300 aja udah taman rekreasi. Nah itu juga hati-hati. Tersedia pintu gerbang, kawasan tertentu dan batas-batas yang jelas, tempat rekreasi, tersedia peralatan, wahananya, kepemilikan sertifikat layak sehat, kemudian dokumen AMDAL. Nah penandanya pasti kalau udah ke tinggi tuh AMDAL pastinya ya, analisa dampak lingkungan gitu. Nah, seperti ini Bapak Ibu, ini saya contohkan hal-hal yang kadang-kadang terjadi mispersepsi di apa
di masyarakat, di konsumen atau di pengusaha sendiri. Jadi nggak ngeh kepada KBLI-nya yang diambil mana, kemudian standar usahanya ngacu ke mana gitu. Dibedakan antara legalitas dan standar usaha serta bahasa pemasaran itu mohon juga dipikirkan gitu. Jadi Bapak Ibu nanti kalau bergerak tuh lebih ada dasarnya gitu ya, empiris. Nah, ini kalau ini yang rendah 93219 ya Bapak Ibu, aktivitas taman bertema atau taman hiburan lainnya, pengoperasian taman rekreasi termasuk taman bertema, taman hiburan dan pasar malam hiburan rakyat yang dilakukan di dalam ataupun di luar ruangan. Tuh, coba bayangkan Bapak Ibu, produknya adalah ruang terbuka outdoor indoor, lalu ada pintu gerbang, jalur terpisah untuk in dan outnya, taman hiburan meliputi petualangan, permainan, air, alam, budaya dan seni, tema flora fauna, kemudian ada wahana permainannya yang manual atau manual sebetulnya ya tidak ada mekanik loh Bapak Ibu. Kemudian, tapi ada wahana berteknologi masalahnya nih, ini hiburan dan rekreasi yang meliputi wahana berteknologi. Nah, ini juga perlu dipelajari lagi diperdalam. Kemudian ada pertunjukan tradisional, modern, dan kontemporer. Ini antara taman rekreasi yang berisiko tinggi dan eh, rendah gitu ya. Nah, ini arena permainan Bapak Ibu. Saya ambil yang krusial-krusialnya aja, yang sering terjadi beberapa miss gitu di lapangan. Ini arena permainan kan tadi masuknya ke rendah ya. Ke maaf, arena permainan menengah tinggi, maaf, 293. Jadi ini permainan ketangkasan. Nah, kata kuncinya kalau arena permainan itu ada unsur ketangkasan Bapak Ibu, kemudian ada dan atau mesin permainan baik itu dengan koin atau dengan kartu, lalu ada penyediaan makan minumnya. Jadi kayak time zone kalau saya bilang tuh ya. Saya mohon maaf saya ini merek juga. Kemudian luas lahannya paling besar 80% dari luas area. Ada arah keluar in out, ada penerangan sirkulasi udara, lalu peralatannya ada elektronik maupun mekanik. Itu kemudian petualangan alam Bapak Ibu 93223. Hmm, ini suka banyak digunakan soalnya ya, menengah tinggi itu petualangan alam juga. Ini ada para layang, para motor, layang gantung, bungee jumping, terbang layang, canoeing, orienting, off-road, segala macam nih ya. Ini sudah ada. Bapak Ibu lihat produknya apa. Nah, itu juga ada persyaratannya ya. Wisata agro Bapak Ibu ini yang sering terjadi kayak Bapak Ibu kan suka lihat ya yang tadi saya bilang punya 200 meter sawah misalnya atau kebun teh misalnya sebelah gitu atau kebun sayur gitu. Jadi aja wisata agro padahal kalau secara legalitas KBLI itu adalah eh, wisata menengah rendah masih lumayan lah wisata agro ya menengah rendah nggak terlalu ribet juga gitu ya. Wisata agro di sini satu atau lebih pertanian minimal 60% dari luas keseluruhan, maksimal 40% digunakan untuk fasilitas umum, kontur lahannya aman, stabil dan memenuhi kelaikan, lalu ada pemandunya gitu. Nah, kita masuk ke hotel bintang. KBLI-nya itu ada, hotel non bintang juga ada, villanya juga ada, apartemen juga ada, dan nah ini Bapak Ibu maaf, manajemen hotel ya, itu masuk ke 55900 Bapak Ibu nih. Bapak Ibu udah ahli-ahlinya hotel, bisa masuk ke jasa manajemen hotel loh Bapak, hotel operator istilahnya ya, 55900 nih bisa menggunakan KBLI itu. Nah, ini menengah rendah, menengah tinggi, ini ada apa? Aturan-aturannya. Ini indikatornya tadi sebetulnya ini sudah dirinci aja menengah rendah 61 kamar, menengah tinggi dan lain-lainnya. Ini juga sudah ada persyaratannya terpenuhi dan tidaknya begitu ya. Kalau yang auditor nih Pak Sukanto, Pak Jono, dan Bapak Ibu yang auditor sudah lumayan familiar dengan hal ini. 5513 Villa Bintang, bintang usaha villa memiliki non bintang, silver, gold, sama diamond gitu ya. Restoran Bapak Ibu, ini saya ngebut ya supaya Bapak Ibu juga nanti mohon ditanggapi. Ini saya sengaja memberikan kepada Bapak Ibu juga yang memang bergerak di industrinya ataupun tidak, jadi ngeh gitu. Oh ternyata sudah diatur sedetil ini gitu. Jadi bisa Bapak Ibu gunakan nih suatu saat mereview usahanya sendiri, dilihat, dievaluasi dibandingkan dengan standar yang sudah ditentukan begitu ya. Ini kategorinya restoran menengah rendah tadi 500 seat sampai 100 Kak. Kemudian selanjutnya juga ada terus. Ini sampai cara checklistnya juga ada nih Bapak Ibu.
semuanya sudah ada. Jadi ini bisa digunakan sebagai standar minimum Bapak Ibu untuk bisa manajemen review juga atau ngemodal istilahnya ya supaya manajemen kita standar. Nah, jasa boga Bapak Ibu ada 2 KBLI ya Bapak Ibu, ini menengah tinggi semua jasa boga atau catering itu. Kemarin kayak Pak Komarudin kan restoran 20 seat. Terus dia juga menyediakan catering gitu. Ternyata catering juga tidak bisa sembarangan juga gitu fasilitasnya. Jadi ada untuk produksi bagaimana, loadingnya, shipping kayak gitu ya, manajemen FB produknya bagaimana, HACCP-nya sampai ada juga seperti itu ya. Kemudian sampai ke distribusinya gitu, sampai ke presenting eh, produknya FB-nya begitu. Ini sudah ada semuanya. Ini kemarin kebetulan dari PPJ atau APJI ya. Jadi memang rada detil ini saya ambilkan. Nah, untuk bar ini tambahannya untuk bar kan menengah tinggi ya. Ini ada minuman beralkohol, kemudian izinnya diambil dari dinas terkait gitu ya. Kalau di OSS itu ada PBUMKU Bapak Ibu. Jadi kalau OSS itu NIB dan KBLI kita, tapi kalau misalnya berhubungan dengan dinas yang lain, itu ada menunya PBUMKU gitu. Jadi unit penunjang, usaha unit penunjang dari KBLI tadi. Jadi kayak ke Dinkesnya berarti langsung di satu pintu itu, satu pintu OSS nanti like sertifikat like sehatnya atau minolnya atau apanya begitu ya, itu udah masuk. Ini klub malam dan segala macamnya ini sudah ada. Sip. Jadi itu Bapak Ibu ke bawahnya ini saya summary-kan saja sebetulnya sudah ada checklist-checklist Bapak Ibu. Semangatnya adalah bahwa Permen Parekraf 4 2021 perizinan berusaha berbasis risiko sektor pariwisata ini adalah memberi guidance atau panduan untuk standar usaha Bapak Ibu di pariwisata ya. Nah, kalau yang di lembaga pendidikan berarti atau di pendidikan SMK atau perguruan tinggi ini berarti sudah lebih mampu untuk melihat ke standarnya begitu. Seperti itu Bapak Ibu, monggo ada tanggapan selanjutnya silahkan Bapak Ibu untuk pengalaman tentang berbasis risiko ini gitu. Tadi Pak Budi kan PT Jaya Ancol ternyata sudah punya ISO, tapi secara KBLI-nya sepertinya tadi ada beberapa KBLI di bawahnya gitu. Atau kalau satu kawasan pariwisata sebetulnya sudah ada di dalamnya gitu satu payung besar. Monggo Bapak ada tanggapan? Pak Guido? Nah, saya mah nembak Pak Guido biar sharing ilmunya Pak Guido. Wilujeng wengi Pak Guido. Ais. Jadi punten Bu, lami di jalan itu. Oh, oh siap. Jadi kita lagi ngobrol ini tadi saya udah rada-rada apa namanya urutkan peluang-peluangnya Pak. Bapak ada pengalaman dalam hal apa standar usaha men-setup begitu atau bagaimana Pak? Mangga? Atau komentar apa? Mangga. Eh, Sebetulnya apa ya? Kalau men-setup banyaknya sih kan kepada apa perusahaan yang saya bekerja dulu kepada perusahaan yang Mm-mm, sudah mapan lah ya Bu ya. Jadi mm-mm, mm-mm, segala segala perizinan apa perizinan dan aturan itu sudah berusaha untuk mm-mm, dipenuhi sesuai dengan updated apa yang dari apa perubahan-perubahan daripada peraturan-peraturan itu. mm-mm, Karena untuk di hotel saja kan kalau perizinan itu kan banyak sekali ya Bu ya, hampir empat mm-mm. puluhan Wih, Meskipun pada dasarnya sudah terjadi beberapa perubahan, tetapi peraturan yang ada dari kementerian itu sometimes itu juga tidak apa ya, secara koordinasi mungkin ke daerah atau ke ini masih apa ya, masih abu-abu lah Ibu ya. mm-mm, mm-mm, Kadang mm-mm, meskipun ada apa istilahnya izin dalam satu naungan juga masih saja sih Bu. mm-mm, Jadi yang harusnya sudah dalam satu naungan masih aja dipretelin gitu kan harus ini mm-mm, harus itu. mm-mm, mm-mm, Ya itu mm-mm, praktik yang secara secara di lapangan itu masih terjadi, tetapi mm-mm, secara aturan yang sudah diperbaharui itu cukup sudah
membuat satu apa ya satu kemudahan daripada Mm-mm. apa pengusaha dan lagi Mm-mm. kan sekarang juga banyak terjadi apa aturan-aturan ini kan dilakukan secara online ya Bu ya. Mm-mm. Nah, Mm-mm. Mm-mm. pada saat sisi online juga pada prakteknya beberapa daerah memang agak agak juga sebetulnya ketidaksiapan dari aparat sendiri Mm-mm. ya Bu. Sometimes Mm-mm. juga masih aja tetap harus harus apa manual lah Mm-mm. berkunjung Mm-mm. selama Mm-mm. dan Mm-mm. Mm-mm. yang terjadi juga dalam perizinan-perizinan ini biasanya sekarang kan ada satu password ya Bu ya. Nah, password ini kan harus Mm-mm. harus eh, di apa secara bersamaan dan seragam pada posisi kalau saya ngurus ini tetapi passwordnya berbeda atau nomornya berbeda ini akan harus Mm-mm. ngurus ulang lagi dari awal itu ya sering Mm-mm. terjadi. Sometimes itu menjadi kendala dalam Mm-mm. penerbitan apa perpanjangan daripada perizinan-perizinan tersebut. Tapi yang tadi yang saya Mm-mm. menarik Mm-mm. memang bagi pensiunan ibu ya atau bagi bagi yang mau mulai Para berusaha senior nih. Mm-mm. 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 karena Mm-mm. kadang-kadang kan Mm-mm. hampir sama teman-teman juga kan merasa merasa apa merasa kita sudah mumpuni untuk menjadi Mm-mm. konsultan, untuk menjadi Mm-mm. apalah Mm-mm. namanya. Memang Mm-mm. dalam pengaturan-pengaturan ini saya juga baru tahu sih Bu, ternyata ada Mm-mm. juga Mm-mm. Siap. apa yang harus diuruskan meskipun itu sebagai konsultan dan segala macam gitu loh. Mm-mm. Ya, Mm-mm. selama ini Mm-mm. mungkin Mm-mm. memang belum ada pengalaman dari meskipun yang sudah berjalan secara Mm-mm. secara apa ya maksudnya berkelanjutan, tetapi memang Mm-mm. perizinan-perizinan atas usahanya ini memang tidak di apa diurus gitu ya. Mungkin Ya. Mm-mm. memang Mm-mm. keterbatasan daripada pengetahuan atau Mm-mm. eh, apa sosialisasi hal ini. Mm-mm. eh, Sangat tadi juga ada beberapa yang saya bilang oke nanti saya coba cari Ya. karena Siap. karena Mm-mm. karena kita menjalani audit ya saya sendiri kalau menjalani Mm-mm. audit atau apa, membantu untuk melihat dari sisi apa kelayakan dari sisi administrasi Mm-mm. lah daripada Mm-mm. perizinan dan segala macam. Memang yang saya pegang sebetulnya yang biasa yang saya eh, apa dari tahun-tahun sebelumnya dari ini ada Mm-mm. perubahan dan segala macam itu tapi tidak Mm-mm. berdasarkan daripada sebetulnya apa sih yang seharusnya ada gitu loh ya Ya. tapi Standar dengan usahanya ya. panduan Mm-mm. standar usahanya tapi dengan ini Mm-mm. oh Mm-mm. ternyata ada yang sudah ada dan ini Mm-mm. memang kadang-kadang Mm-mm. kita juga kurang apa di operation ya terutama di Mm-mm. industri juga Mm-mm. kadang-kadang kan hanya apa melanjutkan saja Bu tidak Mm-mm. mengerti Mm-mm. tentang Mm-mm. ini ada dasarnya ternyata gitu loh. Iya, Mm-mm. 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 dari saya sih mungkin Siap. Siap. ini sangat membantu ya karena memang meskipun Mm-mm. kita harus benar-benar baca dan segala macam Mm-mm. Mm-mm. dan Mm-mm. panduannya memang ini kayaknya lengkap banget gitu Bu. Siap, siap. Baik. Jadi begitu Pak Guino maksudnya memang ternyata saya juga ini karena pengalaman saya juga sama seperti Bapak dan Pak Guido. Kadang-kadang kan kita dengan jam terbang kita beberapa sistem ada internasional, ada nasional. Ternyata sudah ada standarnya di Permen Parekraf gitu. Kadang-kadang oh iya ya ini semua udah ada checklistnya untuk manajemen review paling tidak jadi bahan ya Pak Guido ya. Jadi manajemen Betul review Ibu. udah ada checklist standarnya. Siap, siap. Baik. Ya, Jadi tadi Pak Guido dalam hal perizinan itu memang di lapangan suka ada terjadi misalnya memang dari pusatnya itu ini kebayang PP 5 2021 ini kan terbit 2021, Permen Parekraf juga 2021. Nah, masa sosialisasinya tuh ya tidak hanya ke pengusaha industrinya tapi juga memang ke SKPD-SKPD di dinas-dinasnya. Jadi betul tadi kata Pak Guido kadang-kadang di pusat di kementerian di pusatnya udah on terbit tapi pas ke kota kabupaten provinsinya masih istilahnya bahasa Perancisnya teh nggak galeong gitu jadi pemahamannya juga
ini teh kadang nggak ngeh loh. Kadang-kadang saya juga menemukan ini petugas satu pintunya atau dinas pariwisatanya juga kadang kurang ngelotok istilahnya kurang paham dengan aturan-aturan standar dan pembagiannya ini gitu Pak Guido. Memang itu yang terjadi juga. Makanya kami istilahnya masukan-masukan dari asosiasi atau ke kementerian atau dinas tuh tolong dong dari kementerian tuh pahamkan dulu dong SKPD-nya dinas-dinas provinsi daerah kota kabupatennya juga gitu. Jangan pengusahanya aja disuruh paham, tapi si dinas-dinas kota kabupaten provinsinya kadang masih nggak ngeh juga gitu. Atau hitam putih banget gitu, saklek gitu, ada begitu ya Pak Guido ya. Terasa nggak Pak? Ya, terasa sih Bu, pada saat ini juga kan kita ya saya alhamdulillah dipercaya lagi untuk apa membantu lah dengan proses ada apa pembukaan lahan baru lah untuk peruntukannya tentu dengan untuk hotel di sini. Dan masing-masing dari awal ini sangat sangat dari satu daerah ke daerah ini juga berbeda-beda tanggapannya. Berbeda, iya. Even though maksudnya jangankan satu daerah Kak, di antara satu provinsi dengan berbeda kabupaten juga berbeda Bu. Ya, Jadi iya, kita juga betul. tidak melakukan apa tidak bisa berasumsi bahwa oh ini yang di kabupaten ini kita jalannya dengan ini. Pas kita melangkah ke Mm-mm. kabupaten lain ya juga tidak gitu loh. Dan Iya, ada betul. daerah-daerah tertentu atau dari area tertentu juga lingkup daripada tanggung jawabnya juga ada yang dipegang kabupaten atau kabupaten Mm-mm. kota dan ada Mm-mm. juga haknya provinsi. Iya, betul. Mm-mm. Jadi Mm-mm. pengurusannya jelas kalau ini ya itu bagiannya provinsi, jadi kita harus ke Mm-mm. provinsi. Mm-mm. Gitu. Nah itu Mm-mm. memang Siap, yang siap. didapatkan memang tidak dalam dalam apa peraturan tertulis ya Bu ya. Mm-mm. Mm-mm. Jadi lebih Eh, banyak ke praktek yang menunjukkan bahwa oh ini ternyata lahannya masih dikelola atau menjadi tanggung jawab provinsi gitu kan. Terus kata, kan oh, kemarin iya, saya iya, iya. saya baru baru karena kita ada serah terima lahan di Bogor ya, Pak, salah satu daerah di Bogor Mm-mm. pengembang lah di segala macam. Mm-mm. Nah, Mm-mm. di di apa di eh, lokasi lahan kita di belakang itu ada danau. Nah, danau Mm-mm. ini ternyata Oh, kan batasan pengelola daripada si kota gitu loh. Kayak di Kota Bogor, oh, Kabupaten Bogor. itu Nah, ini wilayah harus provinsi. Mm-mm. wilayahnya provinsi. Jadi ini kadang-kadang Mm-mm. Mm-mm. abu lagi Mm-mm. Mm-mm. gitu loh, Bu. Ya, Ya, itu betul. yang apa kejelasan itu memang tidak secara transparan tertulis sih, Bu ya. Jadi kita harus juga Mm-mm. Mm-mm. manuver pada sisi ada aturan ternyata aturannya juga terpecah gitu loh. Ini Mm-mm. pengaturannya Mm-mm. provinsi atau harus ke kota atau kabupaten Mm-mm. gitu. Mm-mm. Siap, siap. Eh, Kalau kalau di kalau batas tentang juga lahan, itu Pak Guido, kenapa? heeh. Pak Guido, kalau tentang lahan mungkin itu dari sisi awal ini ya Pak, apa istilahnya PUBG apa izin usaha apa izin usaha lokasi ya? Kalau dulu mah Betul Bu, IMB kan dari gitu. izin Nah, usaha lokasi kan itu itu dari kan izin memang usaha lokasi dulu. Mm-mm. 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 betul. Jadi kan itu kan kita sebelum kita mengambil lahan itu kan kita harus harus Mm. tahu peruntukannya Bu. Apa itu Ya. sudah di zona merah yang mengatakan bahwa itu adalah daerah bisnis dan peruntukannya juga Heeh. bisnisnya kan itu Heeh. sudah ada aturannya atau memang sudah dibagi-bagi Siap. bahwa ini daerah Ya, sini adalah untuk usaha usaha perhotelan atau apa perkantoran dan segala ya, macam. Ini yang sebelah sini untuk betul. urusan niaga dan segala macam. Dan Heeh. ya Loh, larinya juga nanti lebih lebih ribetnya juga di AMDALnya Bu iya. karena Kalau ya sih berdekatan dengan siap. Mm-mm, mm-mm. Lumayan seru ya. Jadi kalau memang Pak, kalau secara berusaha pasti kan kalau yang mudah makan izin domisili itu yang simple kalau udah gampang ya. betul Tapi kalau udah besar begitu kan memang izin lokasi PUBG itu kan RUTR ya apa tata apa tata kota, tata ruang begitu itu emang di awal itu mah disiapkannya dari awal gitu ya Pak. Siap.
Siap. Baik, jadi terima kasih Pak Guido. Memang Bapak Ibu secara praktek di lapangan, nah ini juga kategorinya berarti kan ini masuk ke nanti tuh di risikonya tuh risiko kebijakan dan risiko ke legalitas. Bisa jadi nanti setelah dikaji juga nanti akan ada risiko apa gitu, risiko operasional. Bisa jadi karena ini legalitas dari awalnya belum clear, jadi akan masuk ke seperti apa Hotel Sultan lah intinya sekarang ada kan itu juga itu masuk ke manajemen risiko, resiko berbelum reputasi ini kena, kooperasional juga terhenti, legalitas juga dapat tuh macam-macam tuh manajemen. Contoh contoh kasus yang saat ini ada. Jadi Bapak Ibu ini kalau tentang perizinan berusaha berbasis risiko ini memang lebih kepada izin dari nomor induk berusahanya. Jadi kalau ada NIB itu kan pasti di bawahnya ada domisili KTP minimum. Bayangkan kalau mau ke NIB itu kan berarti ada KTP, ada NPWP, ada izin domisili kalau yang simpelnya begitu ya, yang perorangan. Jadi domisili itu kategorinya atau alamat usaha itu kan kalau yang besar seperti Pak Guido sampaikan itu area berarti kan langsungnya ke izin lokasi PUBG dan tata ruang segala macam itu memang ada yang laut, ada yang pesisir, ada yang apa. Nah, itu juga itu di bawahnya. Jadi kalau udah ke OSS ini memang itu harus sudah punya gitu. Jadi kalau di PP 5 2021 ini semangatnya sama 4 2021 ini adalah setelah udah masuk di NIB gitu. Jadi nomor induk berusaha. Jadi anggap bawah-bawahnya tuh kayak IMB atau izin lokasinya sudah ada gitu ceritanya. Nah, ini masuk langsung di checklist standarnya. Nah, kalau secara pengawasan di berbasis risiko ini di sini adalah kalau rendah dan menengah rendah itu pengawasannya atau pembinaannya ada di kota kabupaten, kalau menengah tinggi ada di provinsi, kalau tinggi ada di pusat. Begitu kalau secara berbasis risiko. Tapi kalau secara tadi legalitas awal, izin PUBG, RWTR, dan UPAL, UPAL, IPAL, dan AMDAL segitu, memang ada proses di bawahnya itu sebelum ke NIB begitu. Barangkali itu Bapak Ibu, jadi mudah-mudahan ini saya bridging. Terima kasih Pak Guido, Pak Budi, dan Pak Sukanto, dan Bapak Ibu yang lainnya yang sudah sharing. Jadi saya bridging memang di pertemuan ke-1 kedua ini kita kebetulan memang kan sudah dilaksanakan berbasis risikonya di usaha pariwisata. Jadi Bapak Ibu kepariwisataan nasional itu apa, masuk ke usaha pariwisata, lalu standar usahanya, kemudian risikonya apa saja sampai ke checklist standarnya. Ini sangat bisa sangat berguna untuk Bapak Ibu juga gunakan ini sebagai standar minimum, kemudian baru tambahkan dan sesuaikan dengan kebijakan usaha Bapak Ibu begitu. Jadi ini sudah ada. Bahkan nanti contohnya saya juga mendorong Bapak Ibu nih yang udah seperti Pak Guido, Pak Sukanto, Pak Budi ini kan udah ahli-ahli semua nih. Nah, kita juga sebagai praktisi dan akademisi langsung aja pakai jasa konsultan pariwisata kategorinya rendah langsung NIB masukkan. NIB, NPWP kan udah biasa. Lalu domisili kan rumah kita misalnya gitu. Jadi Bapak Ibu kan sudah punya legalitas suatu saat Bapak Ibu tinggal nanti pakai brand aja, tergantung Bapak Ibu mau brand consulting apa gitu. Jadi sudah ada legalitasnya. Tidak selalu harus saya saya selalu menyemangati teman-teman Bapak Ibu ini tidak selalu harus bikin CV atau apa, perorangan juga ada Bapak Ibu. Jadi jalan saja semuanya ini bisa istilahnya berkibar dengan kebermanfaatan Bapak Ibu gitu. Kan semulianya manusia itu yang bermanfaat bagi semuanya atau sekelilingnya. Itu saya suka kompornya begitu Bapak Ibu, mohon maaf. Ya, jadi Bapak Bu, Ibu maaf terima kasih sharing sekali. sebentar, Bu. Ya, Pak Guido. Kalau Siap, siap, NIB Mangga. kemarin kebetulan ya karena menganggur itu berusaha untuk Heeh, heeh, apa, mempunyai usaha. Iya, siap. NIB itu saya Heeh, dapat gratis kok, Bu, dan mudah. iya, di online gratis dah masuk aja. Nggak ada bayar, Kemarin tinggal tuh print sendiri ya, saya, Pak. saya Udah. dibantu karena juga Heeh, ada apa ya, ada ya ada eh, beberapa yang apa menawarkan dan segala macam ternyata mudah dan heeh, tidak heeh. mempunyai satu persyaratan yang sulit kalau toh memang kita hanya Nah, UMKM ya Bu. iya, UMK tadi usaha mikro kecil itu kan Iya. ambilnya nggak banyak tapi modalnya kan bisa 0 sampai 1 rupiah sampai 5 miliar loh Pak.
Jadi Bapak Ya betul Bapak Bu. punya restoran yang 5 miliar dengan yang restoran yang 10 juta kan sama, Pak. Eits. Iya. Bener nggak, Pak? Misalnya Betul. gitu ya, Pak. Saya tuh suka, sih gitu ya, pada bikin bendera. Nah, Bapak kemarin pengalamannya berarti kan KTP, disubmitnya tuh NPWP, sama Betul. alamat ya? Mm-mm. Alamat, kalau itu Ap- kan ya Sama ada data-data lah, apa aja yang dijual, profil berapa usaha. ya Mm-mm, profil mm-mm, usaha, kemudian modal mm-mm, kerja, mm-mm, itu saja sih, mm-mm. nggak banyak sih. Iya, iya. Kadang ada yang minta foto-fotokan ruangan, ruangannya aja difotoin kamar kita, ruangan pavilion atau ruang tamu ya, Pak ya? Betul, dan itu juga Siap. sertifikat halal juga mudah juga sih Bu. Ternyata Oh buat itu, pengusaha kecil gitu, mulai sih. iya. Sudah sudah disupport sama dinas-dinas kementerian ya Pak, ada yang di-free-kan ya. Iya, iya Bu. Atau bayarnya enam puluh ribu rupiah kalau nggak salah, bayarnya 60 ribu aja dah atau apa gitulah ya. Iya, Siap. kebetulan saya sih Sip nggak itu bayar berarti. apa-apa sih Bu. Mm, Nggak bayar apa-apa karena tuh memang alhamdulillah. ada beberapa apa ya kelompok atau apa yang memang dia punya Mm, slot untuk mengeluarkan itu dengan apa dengan mudah dan gratis lah kayak gitu. ya, Dan itu dari siap. kelurahan kalau Bu. Oh, jadi ada fasilitasi, jadi anggaran memang anggaran itu anggaran dari Dinas Koperasi, Perindak yang apa mempush UMKM supaya punya modal segala macam ya. Jadi salah satunya di halal, nanti ada pendampingnya, ada apa? Oh, kemarin tuh yang bayar tuh kalau ada pendamping kalau nggak salah ya. Mm-mm. Nah, kalau Bapak berarti kan oh udah di ini tuh kan kejadian Bapak Ibu tuh Pak Guido bikin NIB, bikin halal ternyata tuh udah dimudahkan dan itu uang kita sendiri ya Bapak. Kita kan dari pajak-pajak rakyat ya Pak. Iya betul Bu. Ya, baik-baik. Nah, begitu baik. Terima kasih Pak Guido. Tuh, Bapak Ibu lebih semangat ya. Tadi juga saya bilang Pak Sukanto, jangan ogah rugi kita tuh gitu ya. Jadi sebagai warga negara, mudah-mudahan kan terutama ini kalau saya ingatnya tuh Bapak Ibu tuh kan praktisi, kemudian akademisi sekarang, wariskanlah gitu. Wariskanlah ilmu pengetahuan, keterampilan ini kan bisa dalam hal segala macam, bisa berusaha, bisa konsultan, bisa apapun gitu Bapak Ibu. Jadi tetap produktif semangatnya ke depannya begitu. Siap, terima kasih sekali Bapak Ibu sharingnya hari ini. Alhamdulillah nanti pasti akan banyak tercipta nih dari kemanfaatan PP 5 2021 dan Permen Parekraf 4 2021 ya. Sudah saya masukkan di Google Drive, kemudian mudah-mudahan Bapak Ibu sudah lebih paham apa sih usaha pariwisata, apa sih standar usaha pariwisata dan background-background resikonya. Dan pertemuan ketiga kita akan nanti membahas tentang manajemen risikonya pastinya. Kedua, ketiga, keempat itu adalah sampai Bapak Ibu paling tidak memahami cara menyusun manajemen risiko dalam satu usaha secara simpel, tidak hanya SOP doang begitu ya. Siap Bapak Ibu, terima kasih sekali atensinya, hatur nuhun pisan sharingnya Bapak Ibu. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Atur wabarakatuh. nuhun Halo sadayana, Ibu. mangga. Ibu, Siap Dimlik nuhun. Bu, Bapak Ibu.